Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ini kita masih membahas mengenai geopolitik Indonesia dan juga dinamika geopolitik global. Pak Agus, kalau misalnya kita mau tahu begitu ya, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran atau memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat mengenai geopolitik Indonesia maupun global? Ya, penyelenggaraan forum ini atau lengkapnya adalah Jakarta Geopolitical Forum, dalam salah satu tujuan adalah untuk mendukung apa yang ditanyakan tadi Oke. itu, agar publik di Indonesia lebih memahami tentang apa sebetulnya hakikat dari perubahan-perubahan yang ada di dunia sekarang ini, yang pasti akan berpengaruh kepada Indonesia. Dan bisakah Indonesia menangkap peluang, tidak saja bahwa itu memberikan tantangan ataupun diartikan sebagai pelepasan ketergantungan, tetapi bisakah kita menangkap peluang-peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di dalam pengaruh global. Oke. Apabila peluang itu datang dan kita tidak siap, kita akan kehilangan untuk menangkap peluang tersebut. Forum ini akan dilaksanakan pada bulan Mei Bulan ya, Mei, bulan ya. Mei. Nah, itu siapa saja Pak yang akan terlibat di dalam Ya. forum Eh, internasional itu? Memang didasarkan kepada perancangan atau desain bahwa kita mengundang sebanyak mungkin pembicara. Kalau kita mengenal bahwa politik di dunia atau geopolitik itu juga mengenal aliansi-aliansi, kita tidak terbatas pada aliansi tertentu, tetapi kita akan mengundang dari semua pihak untuk bisa mendengarkan perspektif mereka. Misalnya kita akan mengundang dari Tiongkok, kita akan mengundang dari Rusia. Tiongkok kita lihat dengan semakin menguatnya kemampuan ekonomi mereka, perlu kita cermati juga sejauh mana kemampuan ekonomi itu akan berpengaruh kepada negara-negara di sekitarnya. Itu juga akan memberikan pengaruh kepada semakin asertifnya juga Jepang untuk mengambil posisi dalam rangka mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kita beralih ke Timur Tengah yang merupakan salah satu bagian dunia yang paling dinamis di dalam perkembangannya sekarang. Kita mengundang pembicara dari Turki, dari Mesir untuk ikut berbagi tentang bagaimana pengalaman mereka dan apa sebenarnya yang mereka hadapi. Kemudian juga dari Eropa kita akan undang juga, sehingga kita harapkan pembicara itu akan memberikan gambaran mosaik tentang pemahaman komprehensif dinamika yang terjadi di dunia sekarang ini. Oke, Pak Darjatun, kalau Anda melihat dari forum internasional ini, peluang yang paling memungkinkan untuk dicapai oleh Indonesia itu apa secara ekonomi dan juga politik? Sebetulnya kalau saya perhatikan ya dari penjelasan Pak Gub tadi itu, semoga sesudah forum ini banyak dari masyarakat mengerti bahwa kalau terjadi gejolak politik di dunia yang disebut sebagai geopolitical shift itu, mau nggak mau akan terjadi pengaruh di harga komoditi, di minyak, gas bumi dan sebagainya, bahkan sampai kepada karet. Baik, setelah pemahaman itu didapat, apa yang seharusnya dilakukan? Jadi jangan cepat misalnya kita melihat dengan pesimisme. Oke. Oleh karena semua itu kan mempunyai jangka waktu. Jadi fahamilah bahwa perubahan-perubahan apa yang kelihatan di harga komoditi tidak hanya karena faktor ekonomi yang sifatnya cyclical gitu ya, tapi oleh karena perubahan politik. Semoga dari sini kita kemudian belajar bagaimana caranya memahami perubahan politik itu di dalam misalnya forward dari harga minyak bumi dan sebagainya, sehingga perusahaan-perusahaan kita akan lebih bijak untuk menghitung risiko. Saya kira di sini yang banyak kita lihat di Indonesia, memahami risiko ini, hidup di dalam dunia yang penuh perubahan seperti Anda ini. masih mau mengatakan masih terjadi kepanikan begitu? Iya, mudah panik. Padahal kalau buat saya semua kan juga akan lewat. Jadi sebagian politik barangkali memang akan berlarut-larut seperti kita lihat di Timur Tengah yang disampaikan oleh Pak Gub tadi itu. Tapi sebagian lagi itu kadang-kadang kita lihat hanya tergantung kepada referendum seperti Brexit yang kita tunggu sekarang hasilnya. Dia kan tidak akan bertahun-tahun ya, serupa itu. Tidak selama seperti yang kita lihat pada konflik yang sekarang muncul dan berkelanjutan di Timur Tengah ya, serupa itu. Oke, Pak Agus, dari forum ini seberapa besar keyakinan Anda begitu ya Indonesia mempunyai peluang yang bagus di global secara ekonomi dan juga secara politik? Karena kita melihat dari track record sejarah Indonesia itu sendiri, Indonesia mengambil peran yang cukup dominan dan berpengaruh
dalam rangka melahirkan institusi-institusi yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan kalau dalam perang dingin menjadi blok ketiga. Mulai dari Konferensi Asia Afrika, New Emerging Forces, dan masalahnya karena memang kita dasarkan kebijakan luar negeri kita untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia itu berdasarkan kebijakan luar negeri politik, kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Bebas dan aktif bahwa kita selalu berusaha untuk mempunyai kebebasan untuk menentukan keputusan apa yang ingin kita putuskan untuk kepentingan kita, dan aktif untuk memelihara perdamaian dunia. Baik, tidak menjadi negara yang kaku begitu ya, tapi juga tetap memperhatikan bagaimana kepentingan nasional kita. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di sini, Pak Darujatun sudah hadir di Speak After Lunch pada siang hari ini. Semoga nanti forumnya memang bermanfaat ya untuk Indonesia secara global, bagaimana kebijakan luar negeri kita juga, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Laura Elvina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.